Membaca memiliki 4 aspek yang terdiri dari keterampilan berbicara, mendengarkan, membaca, dan juga menulis. Menurut Sudarso, keterampilan membaca adalah salah satu aktivitas yang sangat kompleks. Tidak hanya melibatkan kemampuan membaca, tetapi juga melibatkan kemampuan kognitif, kemampuan untuk mengamati. Sedangkan menurut Tarigan, membaca adalah proses untuk membaca sandi menggabungkan kata-kata tulis, di mana kata-kata tersebut biasa saja. Namun, jika sudah disatukan bisa membentuk sebuah makna dan pesan yang penuh makna, memiliki faedah yang luar biasa. Strategi pembelajaran membaca. 1. Strategi pembelajaran membaca metode EJA. Sebuah metode pembelajaran membaca dengan memperkenalkan huruf-huruf alfabet. Misalnya A, B, C, D, E, F, G, H, I, dan seterusnya dilafalkan menjadi A, B, C, D, E, F. 2. Strategi pembelajaran membaca metode bunyi. Strategi pembelajaran membaca metode bunyi ini hampir menyerupai metode EJA. Perbedaannya pada sistem pelafalan huruf atau abjad. Misalnya, huruf B dilafalkan menjadi EB, E dilafalkan menjadi E, G dilafalkan menjadi EG. Oleh karena itu, kata-kata di eja R, Ri, E, R, Ri, E, B. 3. Strategi pembelajaran membaca metode suku kata. Strategi pembelajaran membaca dengan metode suku kata diawali dengan pengenalan suku kata seperti babe, bibo, buca, cicu, ceco, kakeki, koku, dan seterusnya. 4. Strategi pembelajaran membaca metode kata. Strategi pembelajaran membaca dengan metode kata diawali dengan tahap pengenalan huruf dan suku kata. 5. Strategi pembelajaran membaca metode global. Metode ini disajikan pada siswa dalam rangkaian kalimat utuhnya. Kalimat tersebut lalu ditulis di posisi bawah gambar sesuai dengan isi kalimatnya. Setelah melalui proses berkali-kali membaca, para siswa akan mampu membaca kalimat-kalimat tersebut. Misalnya, ini sapu, ini sapu, ini sapu. 6. Strategi pembelajaran metode SAS. Dalam metode ini, pembelajaran diawali dengan 2 tahap, yaitu menyajikan dan memperkenalkan sebuah rangkaian kalimat utuh. Menurut Tarigan, sebagai garis besarnya, terdapat 2 aspek penting dalam membaca, yaitu 1. Keterampilan mekanis atau urutan lebih rendah. Aspek mencakup di dalamnya ialah pengenalan bentuk huruf, A. Pengenalan unsur-unsur linguistik, fonem atau grafem atau frase, pola klausa, kalimat, dan lain-lain. B. Pengenalan hubungan atau korespondensi, pola ejaan dan bunyi dan huruf. 2. Keterampilan pemahaman atau urutan lebih tinggi yang dapat dianggap berada pada urutan yang lebih tinggi. Aspek ini mencakup kecepatan membaca ke taraf lambat, A. Memahami signifikasi atau makna, B. Evaluasi atau penilaian isi dan bentuk, C. Kecepatan membaca fleksibel yang mudah disesuaikan dengan keadaan. D. Jenis-jenis membaca antara lain: 1. Membaca nyaring, 2. Membaca dalam hati, 3. Membaca ekstensif, 4. Membaca survei, 5. Membaca dangkal, 6. Membaca intensif, 7. Membaca telaah isi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca. Faktor apa saja yang mempengaruhi kemampuan dalam membaca? Pertama, A. Faktor fisiologis. Dalam faktor ini, cakupannya adalah pertimbangan neurologis, kesehatan fisik, dan jenis kelamin. B. Faktor intelektual. Inteligensi merupakan kemampuan umum suatu individu agar bertindak sama dengan tujuan, berbuat secara efektif dengan lingkungan, dan berpikir rasional. Faktor mengajar pendidik, prosedur, dan kemampuan pendidik juga mempunyai andil besar dalam kemampuan membaca para peserta didik. C.
C. Faktor lingkungan. Kemampuan membaca peserta juga bisa dipengaruhi oleh lingkungan. Faktor lingkungan tersebut berupa 1. Latar belakang dan pengalaman peserta didik di rumah. Lingkungan dapat membentuk sikap, nilai pribadi, dan kemampuan bahasa peserta didik. Kondisi di rumah sangat berpengaruh dalam hal penyesuaian diri dan pribadi peserta dalam masyarakat. 2. Faktor sosial ekonomi. Faktor sosial ekonomi, lingkungan sekitar, dan orang tua adalah faktor yang bisa membentuk lingkungan rumah peserta didik. D. Faktor psikologis. Faktor ini dapat mempengaruhi kemajuan membaca peserta didik. Faktor tersebut mencakup 1. Motivasi. Dalam belajar membaca, motivasi merupakan faktor kunci. Motivasi belajar peserta didik dapat mempengaruhi minat dalam belajar dan hasil belajar peserta didik. 2. Minat. Minat baca merupakan keinginan yang kuat dalam hal membaca. Seorang pendidik harus berusaha memotivasi peserta didik agar mempunyai minat yang tinggi terhadap kegiatan membaca. 3. Kematangan sosio dan emosi serta penyesuaian diri. Peserta didik harus bisa mengontrol emosi pada keadaan tertentu. Peserta didik yang mampu mengontrol emosi akan lebih gampang memusatkan fokusnya pada teks yang akan dibacanya. Pemusatan perhatian pada bahan bacaan menjadikan kemampuan peserta didik mampu meningkatkan pemahaman bacaan yang dipelajari. Ada dua tipe disleksia, yaitu disleksia auditoris dan disleksia visual. Disleksia auditoris memiliki gejala seperti berikut. 1. Kesulitan analisis dan sintesis auditoris. Contohnya seperti kata ibu tidak bisa diuraikan menjadi ibu. 2. Kesukaran dalam diskriminasi persepsi dan auditor sehingga mempunyai kesulitan dalam analisis intonasi atau bunyi. Contoh seperti anak tidak dapat membedakan antara katak, kakak, dan kapak. 3. Kesulitan auditoris kata dan bunyi. Ketika melihat kata tidak mampu mengungkapkannya dan tidak juga diberikan huruf, tidak mampu mengingat kata tersebut walaupun sudah paham mengenai arti dari kata tersebut. 4. Membaca di dalam hati lebih baik daripada membaca dengan lisan. 5. Kadang-kadang disertai dengan gangguan urutan auditoris. 6. Anak biasanya melakukan kegiatan visual. Disleksia visual memiliki gejala seperti berikut. A. Kecenderungan terbalik seperti B dibaca D, P menjadi G, U menjadi N, M menjadi W, dan sebagainya. B. Memori visual terganggu. C. Kesulitan dalam menganalisis dan sintesis visual. D. Memburuknya hasil tes membaca. E. Memiliki kemampuan yang baik dalam kegiatan auditoris. F. Kesusahan dalam mengingat dan mengerti visual. Yang terakhir G. Kesulitan diskriminatif mengacaukan kata atau huruf yang hampir sama. Untuk yang selanjutnya yakni ada ciri-ciri disleksia atau gangguan membaca pada anak. Yang pertama, sering terjadi kesalahan dalam hal membaca. Kedua, tidak lancar dalam hal membaca. Ketiga, kurangnya kemampuan dalam memahami isi bacaan yang dibaca. Keempat, sulit membedakan huruf yang hampir sama. Adapun upaya yang bisa dilakukan agar bisa meningkatkan keterampilan membaca. Yang pertama, pendidik bisa menolong para peserta didik agar memperkaya dalam kosakatanya. Kedua, pendidik bisa menolong agar bisa memahami makna, struktur kata, kalimat, dan sebagainya. Ketiga, pendidik bisa menjelaskan pengertian mengenai sindiran, kiasan, pepatah, ungkapan, dan peribahasa. Keempat, pendidik mampu menjamin dan memastikan kemampuan peserta didik dengan berbagai cara. Kelima, pendidik mampu meningkatkan kecepatan dalam membaca untuk para peserta didik.